Bapa, terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya ada rancangan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami hari ini. Pimpin Tuhan, aku yang akan menyampaikan sharing firman-Mu Tuhan. Pimpin agar apa yang keluar dari mulutku adalah apa yang Engkau sampaikan Tuhan Yesus bagi setiap kami. Dan pimpin telinga kami agar bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menjadi rema bagi hidup kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan sharing firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Oke. Ya. Shalom Bapak Ibu. Ketika mungkin sekarang hype-nya lagi hype liburan ya Bapak Ibu. Jadi ya udah ada rasa-rasa liburan dan juga karena udah akhir tahun. Jadi saya ingin membawa tema tentang agenda Tuhan. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu di sini atau gimana, tapi kami anak-anak muda, youth, kita ada bikin untuk setiap akhir tahun, kami ada bikin untuk goal-goal yang ingin kita capai. Apa aja sih? Nah kemarin ketika youth ada satu Hansel waktu itu, Hansel sharing. Jadi dulu kita suruh tulis apa aja yang mau dicapai di tahun ini. Nah Hansel tulis, ada beberapa tulisan dia yang tercapai. Salah satunya dia bilang dia mau punya HP sama laptop waktu itu. Nah dan hebatnya waktu Tuhan, jadi ketika dia tulis itu di akhir tahun. Ketika berjalannya tahun 2022, dia nggak dapet HP sama laptop. Tapi dia cerita di akhir bulan beberapa hari lalu atau minggu lalu dia bilang dia dibeliin laptop sama HP dia bilang. Wah awalnya mungkin dia mikir ini kayaknya nggak bisa kecapai nih. Tapi di akhir tahun dia bilang aku beberapa agenda aku tercapai nih, aku masuk 10 besar. Terus aku lebih dekat sama Tuhan dia bilang. Terus dia bilang aku bisa dapat laptop sama HP. HP baru di tahun yang sama di akhir tahun, bukan di awal tahun. Nah, saya mau sharingin agenda Tuhan ini karena ya mungkin kita ada plan-plan Bapak Ibu di tahun depan kita mau mencapai apa, hubungan kita mau sampai kemana, kita mungkin mau ke jalan-jalan ke luar negeri, ada target goals keuangan kita dan lain sebagainya. Tapi kadang kita lupa, kita coba ditolong next. Kadang kita suka jadiin Tuhan sarana untuk meraih keinginan kita. Kita lupa kalau Tuhan itu bukan sarana untuk meraih apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Tapi itu adalah sumbernya. Nah, kita dari awal tahun sampai akhir tahun ini, kita banyak belajar tentang 3 poin yang saya rangkum. Yang pertama, kita tahu bahwa agenda Tuhan adalah untuk menyelamatkan semua manusia. Amin Bapak Ibu. Tuhan ingin semua orang diselamatkan, dia ingin memberikan kasih-Nya dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah Tuhan mau kita orang-orang anak percaya untuk membantu agenda Tuhan. Tuhan mau kita juga untuk membantu menyelamatkan teman-teman kita, Bapak Ibu. Itu kenapa kita harus tahu yang pertama agenda Tuhan. Kita harus benar dulu secara diri kita sendiri, baru kita bisa membantu orang-orang di luar sana. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita berserah penuh dan percaya penuh pada Dia. Tapi kita tahu nih kita suka ke gereja, ini saya pribadi ya, kita suka ke gereja, kita pelayanan dan lain-lain. Tapi kadang kita suka ragu, kita suka ragu sama rencana Tuhan. Tuhan bilang rencana Tuhan itu luar biasa. Kamu nggak akan A, B, C, D, F, G, kamu pasti diberkati, kamu akan jadi berkat. Kamu akan terbang, kamu nggak turun dan lain-lain. Tapi kita suka meragukan. Kita suka bilang kayaknya serem deh kalau ikut rencana Tuhan. Aku bukan orang yang suka misalnya suka sharing, aku bukan orang yang suka A, B, C, D, F, G. Aku takut ikut rencana Tuhan, takutnya gak cocok. Atau kita suka ragu, lagi ada masalah, Tuhan bilang Tuhan gak lindungin kita, tapi kita ragu. Padahal kita suka Tuhan, Om Bagus dan Bapak juga semua kita sering diulang-ulang bahwa Tuhan sangat sayang sama kita Bapak Ibu. Nah untuk tahu kenapa keraguan itu ada dalam hidup kita harus mulai dari akar, dari awal-awal Bapak Ibu. Jadi kita mau masuk ke dalam ayat awal tadi, di Kejadian 1 ayat 2 sampai 28. Untuk kita bisa ikut agenda Tuhan, kita harus tahu dulu apa rancangan Tuhan di hidup kita dari mulanya. Di mana ayat ini berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi manusia itu diciptakan untuk produktif Bapak Ibu. Kita cari untuk Tuhan, untuk kita produktif, untuk kita bermultiplikasi, untuk kita berkuasa atas ciptaan Tuhan. Oke, nah keraguan itu dimulai dari ketika ada pohon. Oke, jadi Tuhan waktu itu bilang bahwa di Kejadian 28-9, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kita suka disorot tentang satu pohon doang yang di tengah-tengah. Apa Bapak Ibu, pohon yang kita suka disorot adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi faktanya ternyata ada 2 pohon di tengah-tengah Taman Eden itu. Dari banyaknya pohon, ada 2 pohon yang di tengah-tengah, yaitu pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu dan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Boleh next tadi? Ada sedikit animasi, next lagi. Ya, jadi ada 2 pohon ya Bapak Ibu di tengah-tengah. Nah, pohon kehidupan, next lagi tadi, dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kita makan dari pohon kehidupan, ya kita hidup ya Bapak Ibu, maksudnya ya kita hidup dalam Tuhan dan lain-lain. Nah, kalau kita makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, seperti yang Tuhan bilang, kita akan mati, maut Bapak Ibu. Nah, sebelum Adam dan Hawa memakan dari pohon pengetahuan, dia itu hidup dia bersandar pada pohon kehidupan. Jadi dia mengikuti rencana Tuhan, dia memimpin dengan kuasa, dia saya sesuai dengan janji Tuhan lah, berproduktif, dia menguasai bumi, dia ambil tanggung jawab, dia berhikmat dengan cara Tuhan. Tapi, sebelum kita lanjut lagi, saya mau menggambarkan tentang pohon kehidupan itu seperti apa sih. Nah, beberapa ayat di Amsal mengatakan tentang beberapa apa itu pohon kehidupan. Ayat di Amsal. Boleh next tadi. Pohon kehidupan di Amsal 3:18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ini perikopnya tentang hikmat. Di Amsal 11:30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, dari Amsal ini, 4 ayat ini menyatakan bahwa hikmat dan hasil dari hikmat perbuatan kita itu adalah pohon kehidupan Bapak Ibu. Hikmatnya dari Tuhan dan hasil perbuatan kita itu adalah pohon kehidupan. Nah, tapi jadi manusia ini, manusia secara dari dulu kita selalu galau, kita selalu mempertimbangkan pohon mana yang mau kita makan, pohon kehidupan yang kita bersandar sama Tuhan atau pohon pengetahuan. Dan sayangnya iblis suka meragukan kita, suka membuat kita jauh dari pohon kehidupan Bapak Ibu. Next tadi, lihat Kejadian 3 ayat 4-7 dikatakan tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tetapi tentang apa yang baik dan yang jahat, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati mereka karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah dan memakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawan. Nah, ketika mereka memakan dari buah pohon pengetahuan, mereka bukan mengambil sama seperti itu secara karakter. Tapi mereka mengambil otoritasnya. Kalau dulu kita di pohon kehidupan, Tuhan berikan kita otoritas untuk kita berjalan melaksanakan otoritas Tuhan, tapi kita tetap mengandalkan hikmat dari Tuhan.
Ketika mereka makan dari pohon pengetahuan, mereka mengambil hikmat itu, mereka mau pengertian mereka sendiri. Mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi. Bapak Ibu. Nah ketika itulah, ketika mereka makan, jadi gini, kan semua pohon bisa dimakan. Kalau Adam dan Hawa makan pohon selain pohon pengetahuan, mereka juga akan berhikmat. Mereka juga akan mengerti, maksudnya mereka bisa bedain yang baik dan jahat, nggak perlu makan pohon pengetahuan ini. Mereka juga akan bisa membedakan karena hikmatnya dari Tuhan. Bedanya apa? Bedanya mereka mengambil otoritas. Yang awalnya Tuhan, terus Tuhan minta mereka untuk berkuasa dan lain-lain, mereka mengambil otoritas itu. Mereka mau hidup bebas. Nggak mau diatur sama Tuhan. Mau bisa bedain yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Bapak Ibu, mereka mengambil otoritas itu. Nah, yang kita tahu, kadang rencana kita suka rencana mungkin nggak ngandelin Tuhan. Kita mungkin suka bikin rencana yang, kalau ikutin Tuhan nanti jadi susah. Kalau ikutin Tuhan mana bisa berserah doang. Orang hidup ini makin susah, tahun depan krisis. Mana bisa kita cuma berdoa doang, berserah doang. Terus misalnya udah kasih kerja keras, ya kita haruslah main-main dikit, main curang misalnya, sogok dan lain-lain. Nah itu kalau kita pakai cara sendiri, pakai pengertian kita, ini yang baik aku sogok biar aku sukses. Tapi secara Tuhan itu salah Bapak Ibu. Oke, jadi ketika manusia mengambil otoritasnya dari makan pohon pengetahuan yang jahat, ya dia mengambil otoritas yang dari Tuhan. Nah next tadi, kadang kita suka buat rencana dan ya kadang kita ngerasa jalannya lurus, tetapi ujung-ujungnya biasanya adalah maut. Nah maut di sini itu bukan maut meninggal ya Bapak Ibu ya. Maut di sini adalah maut kita mati secara rohani, secara roh. Kita ngerasa hidup kita kosong, kita ngerasa kita nggak punya tujuan, kita ngerasa hidup kok gini-gini aja, waktu makin lama makin cepat. Terus udah tua nanti sakit dan lain-lain sebagainya. Kita suka ngerasa maut di sini itu bukan dalam kematian, tapi maut secara roh, Bapak Ibu. Tetapi untungnya ketika Adam kalah dengan ular, Adam memilih pohon pengetahuan di Taman Eden, tetapi ada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mati, ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus membawa pohon kehidupan yang baru Bapak Ibu. Di mana ketika Tuhan Yesus mau disalib, dia bilang, kalau yang kita tahu, di ayat 1 Korintus 15 ayat 21-22 kok. Ya, sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang kepada satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi ketika kita memberikan otoritas kita kepada dunia, pada saat Adam di Taman Eden, dan puji syukurnya adalah Tuhan lahir, Tuhan ke bumi, dan ketika Tuhan mau menggenapi mati untuk kita di Taman Getsemani, ketika mungkin Tuhan Yesus bisa lari, tapi Tuhan Yesus malah berdoa, jadilah padamu seperti kehendak-Mu Tuhan. Biarlah cawanku berlalu, biar kehendak-Mu yang jadi. Akhirnya Tuhan menjadi pohon kehidupan yang baru untuk setiap kita. Di mana Tuhan mau kita hidup dengan penuh harapan, Tuhan mau kita penuh dengan sukacita, Bapak Ibu, bukan hidup dalam pengetahuan yang baik dan buruk. Di mana kita harus bekerja keras, kita stres, dunia kacau, kita juga stres. Bapak Ibu, di mana Tuhan mau kita berserah padanya dan Tuhan mau kita berserah penuh. Nah, di Galatia 2:20, dari sana Nesko. Ya, di Galatia 2:20 di perjamuan sehari-hari. Sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Yesus mati di kayu salib untuk kita, dia memberikan otoritas kembali ke hidup kita, di mana kita harus memberikan hikmat kita, kehendak kita kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab
yang kita baca, banyak anak-anak Tuhan memilih dari pohon kehidupan dan memilih dari pohon pengetahuan. Kita bisa baca contohnya. Yang paling contoh terkenal adalah Maria dan Yusuf, di mana waktu itu mereka udah mau nikah, mereka udah tunangan. Tiba-tiba agenda Tuhan terjadi. Ada malaikat datang ke Maria, Maria kamu akan melahirkan juru selamat. Pada saat itu apa yang Yusuf pikirkan? Yusuf pengen kabur ya Bapak Ibu. Yusuf takut, tapi Maria dibilang apa kalau kita baca di Alkitab, dia bilang biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Pada saat itu kalau misalnya hamil sebelum nikah, itu adalah perbuatan zina. Bisa dihukum mati mungkin. Maria juga takut, Yusuf juga takut. Tapi mereka percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Akhirnya mereka ikut agenda Tuhan. Akhirnya ya mereka lari ke Yerusalem dan lain-lain sebagainya. Ada lagi contoh banyak, yaitu Gideon misalnya, dan ya banyak lah. Dimana kalau kita makan pohon kehidupan, walaupun mungkin di pikiran mustahil, di pikiran kita secara manusia nggak mungkin, itu kan nggak benar. Mana bisa kayak gitu? Kalau aku baik-baik aja, aku nggak sogok, susah banget, nggak akan bisa maju-maju. Nah itu pikiran manusia, tapi kalau kita bersandar pada Tuhan, apapun mungkin yang terjadi mungkin nggak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin yang terjadi, aku gimana berkatin orang lain Tuhan, aku aja sulit untuk keuangan. Gimana untuk ini Tuhan, aku aja sulit misalnya. Tapi ingat, kalau kita hidup dan bersandar pada pohon kehidupan, mungkin dilihat secara mustahil, tapi Tuhan akan menuntun kita. Karena hikmat dan semuanya adalah dari Tuhan. Kalau kita makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kita akan menilai, kita akan memakai cara yang secara dunia. Kita akan menilai orang dari dunia, tapi kalau kita bersandar pada pohon kehidupan, kita akan melihat, kita akan menilai dengan cara Tuhan Yesus melihat Bapak Ibu. Nah itu kenapa, next dari ayat terakhir, itu kenapa doa Bapa kami itu adalah doa yang Tuhan suruh, doa yang di Alkitab catat Bapak Ibu, di mana di ayat 6-10 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bukan jadilah kehendakku. Kita tahu bahwa Tuhan suruh kita untuk miliki otoritas. Tapi otoritas yang benar adalah otoritas yang membawa Tuhan dalam hidup kita, membawa Tuhan, berserah pada Tuhan. Mungkin kita ngerasa, oh kan aku udah berserah, aku udah doa. Tapi kadang kita suka pakai pengertian kita sendiri. Ketika ada masalah, kita mulai goyang. Kayak misalnya saya sharing contoh saya, waktu itu kan kripto lagi hype. Dan saya juga cukup masukin uang saya cukup banyak ke sana, ke kripto. Terus saya bilang, Tuhan, ini tolong Tuhan naikin Tuhan. Kalau bahasa kripto pam, Tuhan tolong naikin dong, tolong pamin, tolong naikin. Karena kripto itu bisa naik sampai ribuan, ratusan %. Mungkin Bapak Ibu ada yang main. Nah ketika itu malah turun Bapak Ibu, karena waktu itu lagi hype-hype-nya saya kira akan naik. Jadi saya cukup masukin banyak waktu itu. Ketika itu malah turun. Nah contoh itu adalah contoh di mana saya mau Tuhan ikut rencana saya. Saya ajak Tuhan untuk gampang, Tuhan aku mau uang, kan Tuhan mau aku memberkati orang lain kan. Kalau aku nambah nih, kalau aku pam 100%, aku kasih deh persembahan 20% dari aku untung. Nah kita sering sebagai manusia, kita mengajak Tuhan ikut cara kita, mengajak Tuhan untuk ikut agenda kita. Seperti pohon kehidupan. Kita tahu nih mana yang jahat, mana yang benar. Secara manusia, kita mau yang Tuhan ikutin kita yang benar tuh yang ini. Tapi kita lupa kalau pohon kehidupan itu adalah cara Tuhan. Kita lupa kalau cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Mungkin secara dunia, secara pikiran kita manusia nggak masuk akal. Nggak mungkin lah bisa kayak gini. Kalau kita baik-baik aja di bisnis ini nggak mungkin bisa baik-baik aja. Pasti rugi, pasti bangkrut. Oh kalau di kerja tempat ini harus ikut-ikutan. Oh kalau di sekolah ini kita harus godain guru misalnya, kasih makan guru sewaktu dan lain-lain. Nah itu dia cara manusia, tapi cara Tuhan nggak begitu Bapak Ibu. Mungkin secara kita nggak tahu, seperti tadi contoh Hansel, dia nggak tahu papa mamanya bakal beliin kapan. Tapi ketika dia tulis, ketika dia berserah, ketika dia belajar sungguh-sungguh, mungkin papa mamanya lihat dia dan akhirnya karena dia ranking, mungkin papa mamanya akhirnya beliin dia di akhir tahun. Beliin dia HP dan laptop. Dan dia juga bisa masuk ranking 10 besar. Bapak Ibu. Oke, jadi saya nggak panjang-panjang, saya cuma mau bilang bahwa mungkin di tahun depan akan lebih sulit.
tahun ini sulit, tahun depan lebih sulit. Tapi ingat, biarkan agenda Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin akan ada sedikit goncangan di bisnis kita, atau di keuangan kita, atau di tempat kerja kita. Tapi percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Tetap lakuin hal yang benar, tetap kerja keras. Jadi di sini hati-hati Bapak Ibu, saya awal-awal saya mikir waktu papa saya ajak saya ikut kita ke Om Bagus yang ke Grace ini, kebingung. Lah kalau gak kerja apa-apa mustahil. Tapi ternyata sebenarnya adalah seperti yang Rasul Paulus bilang, ketika dia kenal kasih karunia, dia bekerja 2 kali lebih keras dari orang yang gak kenal kasih karunia. Itu yang sebenarnya, karena dia percaya Tuhan memimpin dia. Jadi apapun yang terjadi tahun depan, tetap ingat sama agenda Tuhan, di mana Tuhan mau kita mengenal dia secara benar dan Tuhan mau kita ikut agendanya. Yaitu memberitakan kabar baik kepada orang-orang, kita juga bisa berserah padanya, dan ya kita bisa ikut kehendak Tuhan, kita bisa bersandar pada pohon kehidupan. Yang terakhir, karena kemerdekaan itu sesungguhnya bukan ketika kita banyak uang. Ya mungkin itu Bapak Ibu, kita secara dunia kita mikir seperti itu ya. Bukan kita untung, bukan kita punya keluarga yang gimana, no. Tapi kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika kita menyerahkan hikmat, tindakan kita, cara kita menilai, cara kita berperilaku kepada hikmat dari Tuhan, di mana kita percaya Tuhan gak akan pernah main-main sama masa depan kita. Amin. Tuhan gak pernah rancangkan yang jelek-jelek buat masa depan kita. Tuhan gak pernah bilang, oh Parsela, lu nanti jadi ibu rumah tangga aja, gak usah ngapa-ngapain. Enggak. Oke, mungkin kalau dia jadi rumah tangga, dia akan jadi ibu rumah tangga yang hebat. Amin Bapak Ibu. Tuhan gak pernah rancangan yang ecek-ecek, yang biasa-biasa. Tuhan selalu rancangan yang luar biasa bagi hidup kita. Nah, cara kita makan dari pohon pengetahuan, dari pohon kehidupan, cara kita bersandar adalah dengan kita mendengarkan firman Tuhan, dengan kita cara membangun hidup kita dalam firman Tuhan, membangun hubungan kita sama Tuhan. Oke Bapak Ibu, karena ini statement terakhir, ketika kita makan dari pohon pengetahuan, ya kita suka dengar dari dunia, kita suka dengar YouTube. Saya lihat Papa juga dengar berita dari YouTube, terus akhirnya ya maksudnya tentang politik, jadi kita juga ngeliat oh politik ini. Nah kalau kita suka dengar hal yang negatif, kita suka dengar hal yang gak membangun, dan kita gak bisa memilahnya, itu hati-hati ya Bapak Ibu. Karena itu kenapa kita perlu makan dari pohon kehidupan, yaitu mendengarkan firman Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, sehingga kita bisa ikut agenda Tuhan, di mana Tuhan mau kita selalu hidup dalamnya, ikut agendanya, bukan dari pengertian kita sendiri. Ayo Bapak Ibu, ya saya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya diingatkan satu firman Mazmur 139 ayat 16. Ya kita diberkati saudara ya, bahwa Tuhan firman-Nya, agenda dia yaitu apa? Supaya kita lihat kepada pohon kehidupan, yaitu mengenai Tuhan Yesus itu sendiri saudaraku ya. Coba satu ini saya tambah sedikit saudara. Mazmur ayat 6. Ya, satu tiang. Satu 139 ayat 16. Nah ini firman satu. Ya, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya saudaraku. Nah ini saudara, kalau kita melihat, tadi Fedian sudah urain secara mendetil saudara, tahukah Anda siapa Anda saudara? Ya, bahwa Anda dan saya itu diperlukan oleh Allah. Untuk apa saudaraku? Untuk memanggil kita, untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini sebelum kita dibentuk saudara. Jadi sebelum papa mama kita kasih nama kita, oh Akong saudaraku. Itu Tuhan tuh udah kasih rencananya dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Itu dikatakan kita mesti bersandar kepada pohon kehidupan ini saudaraku. Ada amin. Nah kalau kita mengerti siapa keberadaan kita, wow. Saya saudaraku secara pribadi
kita lihat Natal, saudara. Saya latar belakang bukan beragama orang percaya. Tapi ketika saya mengerti dan menyadari keberadaan saya di dalam Tuhan, saudara. Ketika ikut PA kemarin juga, saya bingung, Tuhan, kenapa ada orang yang meninggalkan kepercayaannya hanya karena kehidupan di dunia ini, saudara. Sangat rugi sekali. Karena jabatan, karena pasangan hidup dan sebagainya. Kalau saya lihat Natal, saudara, yang kita raih bukan hanya perayaan, melihat bahwa saya itu dulu itu siapa. Saya bisa dikasihi Tuhan. Saya dikasih, disayangin, layak dan dia telah taruh rencananya dalam kehidupan Anda dan saya. Ketika saya menyadari ini dalam kehidupan saya sebagai pengusaha, saya akan menjadi pengusaha yang baik menurut Tuhan. Kalau kita akan bekerja lebih baik, saudara. Seperti Feden katakan, bekerja lebih baik daripada orang-orang tidak mau perjanjian dengan Tuhan. Nah ini saudara, kalau kita menyadari kelahirannya, saudaraku. Bukan hanya perayaan aja, tapi menyatakan bahwa siapa kita disayangi, dikasihi, saudaraku. Ada amin? Dan kita bukan hanya bangkit untuk menghadapi kehidupan yang sulit hari-hari ini, tapi kita masih lebih cemerlang daripada orang-orang. Kenapa? Karena kita mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Kita membawa agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita lahir, dia tetapkan kita agenda dia, saudara. Untuk itu dia mau lahir, dia mati, dia bangkit untuk apa? Untuk kita. Untuk menyatakan kerajaannya di muka bumi ini, saudara. Ada amin? Nah saudaraku, itu yang saya tambahkan ya, agenda daripada Tuhan. Tapi masalahnya, kita lebih berdiri kepada pengetahuan. Rasul Paulus berkata seperti itu. Dulu dia melakukan segala sesuatu berdasarkan apa kebenaran daripada dia. Tapi ketika dia mengenal kasih karunia, dia bilang, aku bersandar kepada kebenaran yang dianugerahkan kepada aku. Maka dia bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi hari-hari ini di dalam dunia ini adalah iman daripada anak Allah itu yang ada tinggal dalam kehidupan aku, yang telah mati dan mengasihi aku. Wow. Ada amin? Nah ketika kita menyadari keberadaan kita, wah sungguh kita mempunyai arti di dalam kehidupan ini. Ya, kita perjamuan kudus, silakan para petugas ya, itu telah Tuhan buktikan bahwa dia mengasihi kita, saudaraku. Hari ini mungkin kita lagi jatuh, saudara. Mungkin juga kita gagal, tapi jangan lihat kegagalan kita. Tapi mulai lihat bahwa kasih-Nya yang sanggup memulihkan Anda dan saya. Kita bangkit, saudaraku. Kita bangkit berdiri kalau udah selesai. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kasih-Nya begitu besar bagi Anda dan saya. Untuk itu, mari kita bersandar kepada pohon kehidupan ini, saudara. Pak Bagus sering berkata bahwa kita menjadi orang percaya jangan abu-abu, saudara. Jangan karena hari Natal maka gereja penuh orang datang untuk mendapatkan door prize, saudaraku. Habis itu udah gak tahu kemana, ketika Paskah datang lagi. Tahukah Anda dan saya bahwa Tuhan mempunyai agenda yang sangat-sangat luar biasa. Bapa memerlukan kita untuk menyatakan kerajaan di muka bumi ini. Untuk itu dia lahir, saudaraku. Karena dunia jatuh dalam dosa, tidak ada keselamatan kecuali di dalam dia. Dia perlu Anda dan saya untuk menyatakan agenda Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Untuk itu hari pun dia lahir, saudaraku. Kemudian dia mati. Menyatakan bahwa dia telah memberi segalanya buat Anda. Cintanya, kasihnya, berkatnya, seluruh kehidupan daripada Allah.
diberi kepada Anda dan saya, itu telah dibuktikan hari ini kita makan minum bersama dengan Dia. Dan Dia bangkit, saudara, menyatakan bahwa hidup kita dalam kuasa kebangkitannya, saudara. Untuk menyatakan kerajaan Allah dengan kuasa dan otoritas yang diberikan kepada dan saya. Itu kalau kita mengerti keberadaan kita, sangat-sangat luar biasa, saudara. Untuk itu jangan lihat hari ini mungkin kita jatuh, mungkin kita gagal, saudaraku. Jangan lihat seperti itu, mulai lihat bahwa kasih-Nya begitu besar kepada Anda dan saya. Dan Dia mempunyai agenda rencana yang sangat luar biasa kehidupan Anda dan saya. Untuk itu mari kita bersandar kepada pohon kehidupan ini dan fokus hanya kepada Dia. Sebagaimana Yesus, Dia selalu berfokus kepada Bapa dan apa yang dapat Dia lakukan daripada semua daripada Bapa. Tuhan Yesus mengharap kita berfokus kepada Dia. Kepada Tuhan Yesus, apapun yang dapat kita lakukan itu semua bersumber daripada Tuhan Yesus. Itu mari kita bersekutu dengan Dia lewat kepada firman-Nya. Karena dari firman-Nya kita bisa mengerti siapa Yesus dan siapa kita di dalam Dia. Saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, saudaraku. Itu bukan suatu rutinitas, saudaraku. Tapi kita mulai melihat bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa ingatlah akan apa yang telah aku lakukan. Ingat apa yang Yesus lakukan kepada kita, saudara. Disaliblah segala kutuk kita diganti dengan berkat. Disaliblah Tuhan semestinya kita binasa. Kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Siapa kita di dalam Dia, saudaraku? Dia mati buat kita. Dia mau menyerahkan hidupnya seluruh kepada kita. Karena kita berharga di mata Dia. Karena kita dikasihi, karena kita disayang, karena kita cintai. Ingatlah akan ini, saudaraku. Apa yang telah diberikan kepada Anda dan saya hari ini? Kasih-Nya, anugerah, kebaikan, kemurahan, bahkan nyawanya pun diberikan kepada Anda dan saya. Begitu besar kasih-Nya kepada kita, saudara. Itu mari kita melihat, pandang pada pohon kehidupan. Jangan lihat keadaan kita hari ini, mulai melihat bahwa Bapa memandang kita, dimandang Yesus, saudaraku. Dia bukan melihat daging kita, tapi Dia melihat roh kita yang serupa sekaba dengan anaknya. Bahwa kita berkenan dan kita layak di hadapan Dia. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Dan aku tinggal di dalam Dia. Dan aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Sebagaimana Bapa mengutus dan aku dihidupkan oleh Bapa. Begitu juga barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan dihidupkan oleh aku sendiri, kata Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecah ini bersekutu dengan tubuh Kristus, di mana Dia telah hidup dan memberi kehidupan daripada Allah lewat Tuhan Yesus dalam kehidupan Anda dan saya. Sadari ya ini bahwa kehidupan kita telah dihidupkan oleh kuasa kebangkitan yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini perjanjian baru, dimateraikan oleh darah Kristus yang telah memberi seutuhnya kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan Anda dan saya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur Tuhan kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Buat tubuh dan darah-Mu bagi kami. Siapa kami Tuhan? Kau memberi anak-Mu bagi kami. Kau memberi kehidupan Tuhan Yesus bagi kami. Sehingga kami mengerti Bapa, siapa kami di dalam Engkau Tuhan.
Ora masikara bala ya se. Haleluya. Roh kami akan bangkit ya Abah. Kami mau melihat diri kami di dalam Tuhan. Oh kami sangat luar biasa di hadapan Allah. Ora masikara bala basana nama ya se. Haleluya. Kasih-Mu memenuhi kehidupan kami ya Allah. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Dan tidak satu pun rancangan Allah yang gagal dalam kehidupan kami. Rancangan yang baik, rancangan yang menandakan damai sejahtera sukacita Allah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini menjelang kami akan bangkit. Kami adalah orang-orang yang menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami adalah orang yang membawa agenda Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dimanapun Tuhan tempat kami anak-anak Bapa kasih. Kami adalah muncul suara. Kami adalah orang yang menyatakan terang kemuliaan daripada Tuhan. Sehingga melewat perbuatan kami, Bapa dipermuliakan dimanapun kami berada ya Bapa. Nama Ramase. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Orang masih kira bara basanda. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami lahir dan kami dibentuk Tuhan, bahwa Tuhan sudah punya agenda dan rencana dalam kehidupan setiap kami untuk menyatakan kerajaan Allah di bangku bumi, di mana tempat setiap kami. Untuk setiap kami anak-anak Tuhan yang hari ini ada di tempat ini ya Bapak. Dimanapun Tuhan ada dan tempatkan kami Bapak. Baik dalam komunitas kami Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, dalam lingkungan kami, dimanapun tempatkan kami Tuhan. Kami selalu membawa agenda daripada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan mempunyai agenda rencana untuk menyatakan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapak. Untuk kuasa dan otoritas-Mu menyertai kehidupan setiap kami orang-orang percaya. Dan segala yang terbaik Bapak limpahkan dan Bapak berikan kepada setiap kami anak-anak yang Bapak kasihi. Untuk pagi hari ini setiap kami anak-anak Bapak kasihi Bapak, kami tidak kurang satu yang baik daripada Allah. Baik penyediaan, baik kesembuhan, baik segala yang terbaik daripada surga. Itu mengalir, tercurah dan memenuhi kehidupan dan hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih berkati Ferdian Tuhan. Terus Tuhan nyatakan anugerah-Mu, perwahyuan-Mu dalam kehidupannya ya Bapak. Sehingga roh hikmat wahyu ada dalam dia ya Bapak. Sehingga dia cakap untuk menyatakan kasih dan kebaikan melalui kebenaran firman. Tuhan berkati dalam segala aspek kehidupannya ya Bapak. Biar anugerah kasih setia Tuhan terus melimpah dalam kehidupannya. Menjadi anak-anak sangat luar biasa. Dan Bapak juga menyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Ferdian. Terima kasih Bapak, sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Abah, kami angkat tangan kami arahkan hati kami tahu bahwa kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di surga melewati anak tunggal Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan setiap kami mulai daripada siang sampai selama-lamanya. Mari saudaraku kita yang telah menerima dan hidup di dalam anugerah, kasih, berkat dan penyertaan yang Tuhan yang sempurna sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.